Halo para pecandu ilmu, kembali lagi di channel Bandar Ilmu. Kali ini kita akan membahas 5 peristiwa kecil yang berakibat besar dalam sejarah umat manusia, atau yang lebih dikenal dengan nama Butterfly Effect. Tonton sampai habis. Iya. Terkadang, sebuah keputusan kecil yang tampaknya tidak berarti dapat mengubah segalanya. Kutipan di atas dikenal sebagai efek kupu-kupu atau butterfly effect, sebuah teori kekacauan yang sangat berhubungan dengan kondisi awal, di mana perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem nonlinear dapat mengakibatkan perubahan besar dalam keadaan setelahnya di tempat lain. Pada nyatanya, beberapa momen besar dalam 2 abad terakhir terjadi karena efek kupu-kupu. Berikut 5 butterfly effect yang mempengaruhi beberapa sejarah besar umat manusia. Ketika Saddam Hussein berdiri di tiang gantungan, menunggu untuk dieksekusi, dia mungkin tidak menyadari kalau peristiwa kecil yang membawanya ke sana disebabkan oleh seorang bocah Kuba yang pergi ke Amerika. Karena secara tidak langsung bocah bernama Elian Gonzalez telah menyebabkan perang Irak. Pada 25 November 1999, Elian ditemukan terapung di lepas pantai Amerika Serikat oleh sejumlah nelayan. Ia bergantung hidup pada pelampung yang terbuat dari ban dalam. Hak asuhnya direbutkan 2 negara, Amerika Serikat dan Kuba. Pemerintah Amerika Serikat keberatan mengembalikan Elian ke Kuba dengan dalih bocah itu akan diasuh kerabatnya di Miami. Bush menang karena kemarahan komunitas Kuba Amerika di Florida pada Partai Demokrat yang menahan Elian Gonzalez. Hal ini membuat sekitar 50.000 warga Kuba Amerika di Florida memberikan el voto, castigo atau suara hukuman dan memilih Partai Republik yang mengusung Bush sebagai calon presiden. Jika saja Elian Gonzalez tidak naik kapal dan pergi ke Amerika, Al Gore dari Partai Demokrat mungkin akan menjadi presiden. Dan perang Irak hampir pasti tidak akan terjadi. Seluruh dunia, khususnya Timur Tengah, akan menjadi tempat yang berbeda saat ini. Pada tahun 1918, Henry Tandey berperang untuk Inggris di Perancis. Di sana, dia membuat keputusan untuk menyelamatkan 1 orang manusia, dan karenanya lebih dari 60 juta orang meninggal. Tandey ikut bertempur dalam pengepungan Marcoing, di mana saat itu tentara Jerman mulai mundur dari wilayah tersebut. Namun di saat puluhan tentara Jerman melarikan diri, salah satu dari mereka masih berkeliaran di jalur tembakannya. Tandey pun mengarahkan senjatanya pada tentara Jerman yang mencoba melarikan diri tersebut, tetapi menyadari kalau dia sedang terluka. Dia pun tidak jadi menarik pelatuk senjatanya. Orang Jerman itu mengangguk sebagai tanda terima kasih, dan Tandey membiarkannya pergi. Kebaikan hati Tandey diganjar dengan Victoria Cross dan membuat wajahnya ditampilkan di poster propaganda Inggris. Namun 20 tahun kemudian, poster itu kembali terlihat di tempat yang tidak disangka, yakni di rumah Adolf Hitler. Ketika Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain, mengunjungi Hitler dan melihat poster wajah Tandey, dia bertanya mengapa Hitler memiliki poster propaganda Inggris. Hitler sebagai tanggapan atas pertanyaan Chamberlain berkata, "Dia adalah orang yang hampir menembak saya." Andai saja Henry Tandey langsung menembak Hitler tanpa merasa kasihan, mungkin Perang Dunia Kedua tidak akan terjadi dan nyawa 60 juta orang akan terselamatkan. Sosok Hitler memang sering lolos dari maut, mulai dari hampir tenggelam di es waktu masih kecil hingga selamat dari berbagai percobaan pembunuhan sewaktu jadi pemimpin Nazi. Kematian Franz Ferdinand memicu Perang Dunia I, menjadikannya salah satu efek kupu-kupu terbesar dalam sejarah manusia. Pembunuhan tersebut mungkin tak akan terjadi jika pengemudi kereta sang putra mahkota Austria-Hungaria itu memeriksa petanya. Pada awalnya Ferdinand sudah mengalami hari yang buruk karena semua orang di Sarajevo terus berusaha untuk membunuhnya. Untungnya, ia berhasil selamat dari sebuah bom yang meledak sedikit lebih awal. Walau beberapa orang yang terluka dalam rombongannya dilarikan ke rumah sakit, ia seharusnya menganggap itu sebagai sebuah pertanda kalau sudah waktunya untuk pulang. Namun sebaliknya, Ferdinand malah bersikeras untuk mengunjungi teman-temannya yang terluka. Sopirnya, yang tidak terbiasa dengan rute di kota itu, mengambil belokan yang salah dan akhirnya memutar mobil tepat di depan Gavrilo Princip yang sedang duduk di luar kafe. Princip, yang mungkin bingung dengan keberuntungannya itu, langsung berdiri dan bergegas untuk mendekati mobil Ferdinand.
Dia pun berhasil melakukannya tepat waktu menembak Ferdinand dan memulai efek berantai yang akan memicu Perang Dunia I di kemudian hari. Jutaan nyawa melayang pada Perang Dunia I, sejarah dunia berubah. Pada tahun 1933, seorang anggota Dewan Texas bernama Charles Hazard merasa muak dengan anjing tetangganya karena selalu mengencingi bunga miliknya. Hazard pun mencampur serpihan kaca ke makanan anjing itu sehingga membuatnya terbunuh. Anjing itu milik Charlie Wilson. Saat mengetahui kalau anjingnya telah dibunuh, ia bersumpah akan membalas dendam. Saat Hazard siap untuk dipilih kembali, Wilson memberitahu orang-orang secara door-to-door tentang apa yang telah Hazard lakukan pada anjingnya. Ia bahkan menawarkan untuk mengantar mereka ke tempat pemungutan suara. Hazard akhirnya kalah dengan selisih 16 suara. Momen itu mengilhami Wilson untuk menjadi politisi dan menjadikannya seorang perwakilan Kongres di kemudian hari. Ketika Perang Soviet-Afghanistan pecah, ia berkampanye untuk membantu Afghanistan. Karena Wilson, Mujahidin Afghanistan memenangkan perang tersebut. Uni Soviet kalah, menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya Soviet, Al-Qaeda dibentuk, dan Osama bin Laden mampu meluncurkan serangan teroris terbesar dalam sejarah. Era modern terorisme pun dimulai karena seorang anggota dewan meracuni anjing milik tetangganya. Ketika ribuan orang membanjiri pos pemeriksaan di tembok Berlin, penyatuan Jerman tidak dapat dihentikan lagi, sehingga diikuti dengan keruntuhan Uni Soviet setelahnya. Namun itu semua tidak akan terjadi jika seorang juru bicara Partai Komunis Jerman, Günter Schabowski, tidak melakukan kesalahan. Pada 9 November 1989, Schabowski menerima selembar kertas yang mengumumkan sebuah perubahan besar. Isinya sebagai tindakan sementara, Jerman Timur akan mendapatkan hak untuk mengunjungi Jerman Barat selama mereka mengajukan izin dan disetujui. Namun izin yang ditulis di dalam selembaran itu tidak terlalu jelas. Schabowski membaca apa yang dikatakannya, dan bagi hadirin, itu terdengar seperti orang yang memiliki paspor dapat melintasi tembok Berlin kapanpun mereka mau. Ketika seorang reporter bertanya kapan aturan baru itu berlaku, Schabowski memindai kertas itu, tapi tidak menemukan jawabannya, lalu memberikan tebakan terbaiknya. Mungkin saat ini juga, ribuan orang pun langsung membanjiri pos pemeriksaan dan berusaha menyeberang. Penjaga perbatasan tidak yakin apa yang harus dilakukan dan tidak mau menggunakan kekuatan, akhirnya membiarkan mereka melewatinya. Secara tidak langsung tembok Berlin sudah runtuh pada hari itu, mengakhiri perpecahan antara Jerman Barat dan Timur. Itulah 5 kejadian butterfly effect yang berakibat besar dalam sejarah umat manusia. Dadah.